Terima kasih kepada adik-adik dari Suster Christopher. Kemudian gue jauh di kampung itu, ini mengapu una, mengakolea cemol, lecep yang jauh. Lain pungol bau, rebeng caga wakil dia kadang nikonapu. Gitu kalau yang tahu cemol na, tapi dia lihat kalau jauh lah. Tiga laku kadang sejan, baiklah. Salam damai sejahtera untuk kita semua dan bagi keluarga yang beragama Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Ibu, Wakil Bupati dan Ibu. Yang saya hormati juga dan saya kasihi Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat dan Ibu, Romo Deken yang saya hormati, suster kami yang tercinta, Suster Christopher. Saya tidak tahu di dalam Injil ayat yang mana, tapi ada yang mengatakan bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Boleh jadi banyak hari, bulan, bahkan tahun yang indah selama ini. Tapi bagi keluarganya Suster Christopher, bagi orang Tado, bagi orang Paroki Rekas, hari ini adalah hari yang terindah yang disebutkan tadi. Tadi MC menyampaikan kalau ada buka, ada tutup. Tutup itu tidak lain intinya mau menyampaikan terima kasih. Tapi kita tidak bertemu setiap bulan, bahkan setiap tahun belum tentu. Kebetulan saya juga keponakan Suster Christopher yang lama tugas di Surabaya. Ketika mendengar informasi tentang pesta emas ini, tanpa diundang kami semua tergerak. Saya kebetulan sebagai Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, keponakan Suster. Saudara saya juga keponakan Suster, juga kebetulan Kepala Stasiun RRI juga di Papua. Jadi ada dua keponakan suster yang sama-sama kepala stasiun. Kami ini keliling Indonesia tugasnya. Tapi ketika disampaikan untuk peristiwa ini tanpa diundang, kami semua bergerak dari seluruh Indonesia. Termasuk ada satu tim dari Surabaya yang khusus memutar film penampakan Bunda Maria tentang kehidupan suster di Hokkien, dan diputar hampir di seluruh paroki di Manggarai Barat. Maksudnya adalah mempromosikan suster SPS. Siapa tahu dari ribuan orang yang menonton film itu ada yang terbangkit. Sebelum saya menyampaikan terima kasih tugas utama saya ingin membawa ibu bapak semua sedikit terkait informasi internasional sifatnya. Ibu bapak, saudara dan saudari sekalian, sekitar 5 bulan yang lalu ada orang Manggarai yang ditabiskan di Meksiko. Kemudian setelah ditabiskan, dia menyelenggarakan acara syukuran di Kupang. Apa yang mau saya sampaikan pada kesempatan baik ini? Masih ingat negara Meksiko, salah satu yang dikenal adalah penampakan Bunda Maria di Guadalupe. Di penampakan inilah yang kita tahu bahwa bunga mawar itu adalah lambang Bunda Maria. 90% masyarakat Meksiko adalah Katolik. Tetapi dalam 10 tahun terakhir kehidupan masyarakat di negara ini seperti bukan Katolik. Ketika orang Manggarai ini ditabiskan 5 bulan yang lalu,
Begitu selesai ditabiskan, pastor ini datang ke depan gereja. Berkumpul anak-anak muda. Mereka bertanya kepada pastor ini. Mohon maaf kepada para romo, para pastor, para suster. Pertanyaannya sedikit agak menggelitik. Are you a normal man? Apakah Anda seorang yang normal? Pertanyaan itu sedikit menyentak pastor baru ini. Lalu dia menjawab, oh yes, I'm a normal man. I'm even a very normal man. Ya, saya orang normal. Bahkan saya sangat normal. Anak-anak muda tadi tertawa. Tertawa, orang normal kok masuk pastor. Begitu. Sambil tertawa. Apa kata pastor orang Manggarai ini? Untuk menjadi pastor dan suster harus orang normal. Bahkan it is even must be a very normal. Bahkan harus orang sangat normal. Kalau tidak normal sedikit, tidak bisa diterima. Tetapi angkatan muda ini bahkan menimbulkan pertanyaan baru. Are you sure? Apa sungguh-sungguh? Mereka meragukan kenormalan orang yang masuk pastor atau masuk suster. Lalu kemudian pastor ini, anak-anak ini sambil mau pulang, tapi masih menyampaikan pertanyaan lain. Are you able to mention it? Apakah Anda mampu mempertahankannya? Pastor ini sudah agak emosi sedikit, lalu dia panggil. Mari. Berapa pertanyaan Anda tadi saya sudah menjawabnya. Sekarang giliran saya, mari. Dia paksakan Anda. Dia menjelaskan. Pertama, kembali lagi dia menjelaskan bahwa setiap orang yang masuk pastor dan suster, nomor satu, normal. Normal itu artinya sehat jiwa dan raga. Bayangkan kalau orang tidak sehat masuk suster, masuk pastor, bagaimana dia bisa menjalankan tugas? Itu satu. Pertanyaan Anda tadi katanya sedikit menggelitik saya. Apakah saya mampu? Are you able to mention it? Apakah Anda mampu mempertahankannya? Saya katakan bisa. Ada tetapinya. Tetapi disinilah saya membutuhkan doa kalian, katanya, supaya saya bisa mampu menjalani dan bertahan, mempertahankan kehidupan saya sebagai pastor. Hal yang sama juga kalau Anda lihat kepada suster. Tidak bisa pastor itu, suster itu dapat bertahan sendiri tanpa dukungan umat. Ada satu hal yang kita lupa selama ini. Di buku Mada Bakti ada tulisan doa untuk pastor paroki. Hampir tidak ada umat yang membaca doa itu. Iya. Artinya kehebatan suster kami tadi tidak terlepas dari kehebatan doa. Mungkin doa itu tidak selalu menyebut doa untuk Suster Christopher, untuk pastor paroki. Niat saja Tuhan sudah dengar. Oh, saya sudah terima niat. Artinya ibu bapak dan saudari sekalian, bahwa menurut pastor baru ini, pastor baru ditabis, di dalamnya secara implisit tetap ada perjuangan. Dan setiap profesi ini hanya kita mampu mempertahankannya manakala kita mampu memperjuangkan. Siapa bilang suster tidak berjuang? Dia berjuang. Tapi harus diketahui bahwa tidak mungkin perjuangan tanpa dukungan umat. Yang saya mau sampaikan dalam kesempatan ini adalah seperti tertulis dalam Mada Bakti itu, doa untuk pastor paroki. Kata orang, bagaimana umatnya tidak usah satu pastor, lihat pastornya saja. Kalau pastornya lupa brevir, kurang lebih begitu umatnya. Demikian juga suster. Artinya ada kewajiban kita ini sebagai umat
untuk mendoakan para suster kita dan para pastor kita. Itu kewajiban. Ini yang dijelaskan oleh pastor baru. Baru 1 jam ditabis dia mengeluarkan cerita ini. Cerita ini kemudian diceritakan kembali ketika acara syukuran di Kupang. Saya mendengar, oh begitu ya. Ternyata perjuangan hidup membiara. Tapi saya juga sangat tertarik sampai kalau Romo Dekin tadi. Kesetiaan. Ternyata beratnya tadi perjuangan itu akan menjadi indah dan mudah dengan kesetiaan. Saya kira ada ajaran yang bagus dari Romo Dekin tadi. Andaikan kita semua ini setia. Setia itu setia kepada istri, setia kepada suami, setia kepada pimpinan. Memang kalau tanpa kesetiaan pasti kita berat, ringan jadi berat. Artinya inilah harapan saya mewakili keluarga. Kita juga berkewajiban untuk berdoa kepada pastor kita, pada suster kita. Oleh sebab itu, ketika suster kami, Suster Kristofora ini merayakan 50 tahun, kami sudah tahu ini pasti melalui perjuangan. Ibu bapak bisa menyaksikan dalam peristiwa pesta ini tanpa dikomando, semuanya tergerak. Yang di dapur kerjakan dengan baik dalam sebuah lini. Rasanya apa saja yang suster minta kami lakukan. Karena bangganya luar biasa. Tidak perlu kami doa kepada suster. Niat saja kami, Tuhan sudah dengar. Satu hal lagi yang patut kita banggakan di samping suster Kristofora 50 tahun emasnya, juga suster Agnes. Tadi masih banyak yang tidak tahu sebelumnya. Itu juga kehendak Tuhan. Salah satu dari suster kita dipilih menjadi salah satu pemimpin di provincial. Nama saya tidak pernah dengar tadi. Biasanya kalau di Hokkien disebutkan suster-suster abdi Roh Kudus. Tapi hari ini tadi tidak pernah disebut. Di Hokkien sering disebut. Kami pernah mendengar di sana. Ordo ini disebut Ordo Abdi Roh Kudus. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, mungkin para suster ini tidak pernah merentangkan tangan untuk memberi berkat. Saya mau sampaikan ada kesaksian. Ada beberapa keluarga dan di sini juga sudah ada kesaksian, tapi saya tidak menyebut. Ada yang sembuh dengan kehadiran suster-suster ini. Saya punya cucu yang kedua. Sebelum ke Hokkien, kami satu keluarga berangkat ke Hokkien untuk perayaan 50 tahun suster. Ada yang ikut pesawat, ada yang ikut bawa mobil sendiri. Kami ke Hokkien pakai laut. Cucu saya yang kedua itu biasanya malas untuk berbicara. Sudah 5 tahun. Sekembali dari sana, entah bagaimana, langsung dia berbicara lancar. Kemarin juga diceritakan. Beliau menyampaikan selama ini saya hampir tidak bisa bangun, tidak bisa jalan. Tapi ketika sudah proses rapat tentang kegiatan suster ini, bahkan sampai hari ini sudah duduk di antara kita ini. Sudah bisa duduk. Artinya, bila Tuhan berkehendak itu pasti jadi. Para suster ini tidak perlu rentangkan tangan ke depan memberi berkat, karena itu hanya pastor. Tapi Tuhan mengetahui bahwa mudah-mudahan kita yang hadir pada acara ini juga mendapat berkat dari Tuhan melalui hati para suster ini. Ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebagaimana tugas utama saya adalah menyampaikan terima kasih. Anak-anak sekolah sudah pulang, Voye dan Iname tanpa diundang secara khusus datang semua. Saya sendiri juga sebenarnya sedang rapat di Jakarta beberapa hari, tapi saya harus meninggalkan rapat karena ingat acara ini. Kita tergerak. Artinya ibu bapak dan saudari sekalian, ada dalam bahasa Inggris, mohon maaf saya karena terbiasa pergaulan internasional, orang bilang begini, not
all the gliders is always a gold. Tidak semua yang berkilau itu emas. Ibu bapak dan saudara sekalian, saat ini banyak orang yang berpura-pura jadi emas. Bahkan banyak yang tampil sebagai emas. Belum tentu itu emas, meski berkilau. Ya, tetapi kita yakin if the righteous, kalau kilauan itu dari para pastor dan para suster, dipastikan itu emas berangkat. Oleh sebab itu kami bangga semua. Para suster ini adalah emas kami. Kita pasti yakin dari Pater Deken tadi, saya sendiri tersentuh bahwa ketaatan itu penting. Ketika taat, maka ringan beban itu. Tidak dipaksakan. Pimpinan juga bahagia yang tidak terkira. Ada ketaatan. Mudah-mudahan apa yang dicontohkan oleh Tante Suster, disampaikan oleh Romo Deken, menjadi ucapan yang pantas untuk kita contoh sekembali dari sini. Ibu bapak dan saudara sekalian, saat ini tawaran kehidupan berbagai macam. Kalau di kampung ini tidak terasa tawaran itu. Tapi begitu kita hidup di kota, tawaran kehidupan profesi bermacam-macam begitu banyak. Di sanalah ujian itu. Ujian itu tidak hanya kepada para suster dan pastor, tapi juga kepada orang. Nah, oleh sebab itu ketika Tante Suster Christophora ini berhasil sampai 50 tahun, puji Tuhan, ini kita perlu sampaikan. Dia pertama untuk seluruh Manggarai, 3 Manggarai ini. Jangankan dari suster, kita profesi kita masing-masing mau bertahan saja 1-2 tahun, susahnya setengah mati. Tapi kita terhibur oleh yang sampaikan Pak Pater Deken tadi, kesetiaan. Kesetiaan di ukuran pastor dan suster mungkin berbeda. Di tempat kita kesetiaan tentu juga sesuai profesi kita. Oleh sebab itu, pada tempat yang terakhir ini, saya atas nama seluruh keluarga menyampaikan terima kasih. Kata orang, kehadiran itu sudah doa. Tidak perlu kita ucapkan susun kata-katanya. Hadir saja itu sudah doa dan dukungan besar buat Suster Christopher. Karena itu sekali lagi atas nama keluarga yang ada di dapur, Boy, Iname, semua kami menyampaikan terima kasih yang tulus. Tidak hanya ucapan. Terima kasih yang tulus. Mudah-mudahan Tuhan tidak tutup mata atas segala niat baik kita semua. Mungkin balasannya tidak sesuai harapan kita kapan datangnya, tapi pasti harapan yang baik Tuhan kabul. Sekian dan terima kasih. Tuhan. Balik dialah kula Tanta Kareang Yosef. Ayah minum mapu mon bau itu selesai perjalanan setengah. Dia kalau macam aku.